depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam apa semuanya? Hari ini kita tentang P5. Semuanya kita apa namanya? Esti, materi, materi sekolah, PD, angkat P5. Nantinya Kota Bapak Wiranda, Epi Madaya dan Kumayati. Tahu itu apa P5? Apa itu P5? Project. Berdasarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek Nomor 56 M 2022 Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Ini P5 ya. Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila merupakan kegiatan kokurikuler berbasis proyek yang dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan atau SKL. Ada 6 elemen dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Mandiri, berkebayan. Nah, keenam elemen ini dilihat sebagai satu kesatuan yang saling mendukung dan berkesinambungan satu lain. Nama proyek kita ini nanti Dus Antik. Apa? Dus Antik. Apa itu Dus Antik? Daur ulang sampah organik. Daur ulang sampah organik. Apa itu sampah organik? Yaitu sampah plastik. Mengolah sampah organik atau sampah plastik. Apa dimensinya yang kita harapkan? Nanti beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian gotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Dari proyek kita ini nanti apa proyek kita tadi? Mengolah sampah, Dus Antik, daur ulang sampah plastik. Jadi diharapkan nanti anak bapak bisa beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Gotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Pak, misalnya Pak, sampah itu kalau kita dianjurkan bagaimana? Buanglah sampah pada tempatnya. Kalau berserakan bagaimana sampah itu? Mengganggu? Iya. Jadi berakhlak mulia, Pak. Kita sebagai orang Islam cinta alam, cinta lingkungan. Kalau sampah berserakan, berarti kita tidak cinta lingkungan. Berarti kita tidak berakhlak mulia. Jadi kalau orang Islam itu berakhlak mulia, dia buang sampah pada tempatnya. Kemudian gotong royong. Ada nilai gotong royong di sana? Ada. Misalnya kita diminta untuk memilih sampah di Mabuan Surang, ya kan? Memilih sampah. Berarti itu ada nilai gotong royongnya di sana ya. Kemudian bernalar kritis. Bernalar kritis. Siapa yang suka sampah berserakan di siko? Tunjuk tangan. Ada yang suka? Tidak? Kenapa tidak suka?
Kau suka berserakan sampah? Kenapa tidak suka? Buah mantua. Apa lagi? Apa lagi? Hah? Busuk. Apa lagi? Hah? Apa? Apa? Mencembarkan lingkungan. Dengan bakti kita sudah kritis. Kemudian apa lagi? Kreatif. Bak kreatif, kita olah sampah itu menjadi barang yang berguna. Ada di sekolah kita ini sampah kita jadikan barang yang berguna. Nih contohnya. Ini apa? Apa? Sapu lidi. Ada sampah di sini? Mana? Hah? Di sini. Apa lagi? Ayo, apa lagi? Yang kata bapak itu apa kok? Plastik ini dari apa buat? Dari sampah plastik tadi. Dicairkan, dibakar kan? Dibuat sapu ini dibuat cetakannya nak. Baru dituangkan ke sini dia ya. Baru bisa merapat dia ini kan. Ini kan dari sampah ini kan? Bagus. Bisa weh dari kawak. Kita coba masuk ya. Lidinya susah cari. Ada lidinya di rumah. Lain. Kita buat ini nanti ya. Oke. Misalnya 100 suram. Kita ada 26. Berarti 2.600 nanti lidinya. Lidi ini berapa ini? Ada 1.000 ini. Hah? Berapa ini? Banyak tuh. Ayo, bisa kita buat sapu ini ya. Kita lanjutkan. Ada pertanyaan? Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Rasakan sifatnya. Sampah dikelompokkan menjadi berapa? Menjadi 2. Sampah organik dan sampah organik. Siapa tahu tuh? Apa contohnya sampah organik dan sampah anorganik? Sampah organik apa? Daun. Apa lagi? Daun kayu. Apa lagi? Rumput masuk. Jerami masuk. Saya tahu jerami. Gimana jerami itu dong? Jerami itu kalau ukurannya jangan dibakar, dibuat pupuk. Apa pupuknya? Pupuk kompos. Pupuk jerami itu masukkan pupuk kandang. Jadi pupuk kompos. Sampah anorganik tadi sampah plastik. Sampah organik adalah sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan, sayuran, daun-daun kering dan sebagainya. Sampah anorganik itu sampah yang tidak mudah membusuk. Apa sampah apa kau? Anorganik. Kira-kira berapa tahun bisa hancur? Hah? 1000 tahun? Bisa tapi lama. Dipanggang tapi kata. Oke, nanti kita bahas nanti ya mau dipanggang, mau dikubur. Seperti plastik wadah pembungkus makanan, kertas, plastik mainan, botol bisa lama kan? Kita gelas minuman. Apa tahapan nanti? Tuh. Tadi ada
mengganggu lingkungan. Kemudian sampah itu lama habisnya atau lama dia lama apa? Hancurnya lama ya. Lihat video ini ya. Nanti dari video ini nanti diminta kepada anak bapak. Banyak dan berpotensi untuk dapat menimbulkan dampak Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Sampah plastik merupakan sesuatu yang sudah sangat sering kita jumpai, baik di lingkungan rumah tangga, wilayah perkotaan, dan juga dalam kegiatan industri pabrik yang menghasilkan banyak sekali limbah berupa sampah plastik itu sendiri. Banyaknya limbah dan ataupun juga sampah plastik yang muncul tersebut tentu saja memiliki dampak yang kurang baik untuk lingkungan dan juga kesehatan dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, hal tersebut diperlukan suatu manajemen pengelolaan terhadap limbah sampah plastik secara berkala dan intens. Hal ini guna untuk dapat mengurangi potensi dan ataupun juga dampak negatif yang mungkin dapat muncul dari penumpukan sampah plastik itu sendiri. Berikut ini beberapa dampak yang ditimbulkan dari sampah plastik. 1. Banjir. Penumpukan sampah plastik dalam jumlah besar akan memicu terjadinya banjir. Hal ini dikarenakan sulitnya material plastik untuk dapat diuraikan, sehingga penumpukan akibat sampah plastik itu sendiri akan berpotensi menyumbat saluran air yang ada di wilayah tersebut. Dengan tidak lancarnya saluran air dan ataupun kawasan penyerapan air itu sendiri, maka air akan sulit untuk dapat diserap tanah ataupun mengalir secara lancar. Akibatnya air akan menggenang dan terjadi banjir. 2. Sampah plastik tidak mudah terurai. Sampah plastik ternyata sangat sulit untuk dapat dilakukan penguraian terhadap materialnya. Hal ini menyebabkan terjadinya penumpukan dari sampah plastik yang lambat laun akan semakin banyak dan berpotensi untuk dapat menimbulkan dampak dan juga efek negatif yang buruk bagi makhluk hidup itu sendiri. 3. Menimbulkan bau yang tidak sedap. Penumpukan dari sampah tentu saja akan menimbulkan bau yang sangat tidak sedap. Pencemaran udara bahkan dapat diakibatkan dari penumpukan sampah plastik dalam jumlah besar itu sendiri. Bau yang tidak sedap akibat polutan udara tersebut berpotensi menimbulkan penyakit. 4. Memicu terjadinya kebakaran. Bila sampah plastik tidak terkelola dengan baik, maka dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran. Hal ini dikarenakan material plastik itu sendiri yang sulit terurai dan mudah untuk menyulut kebakaran bila ada api di dekatnya. 5. Menghancurkan ekosistem. Ekosistem merupakan tatanan kesatuan utuh dan menyeluruh yang terjadi antara unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Sampah plastik yang dibiarkan saja dan tidak terurus tentu saja akan sangat berbahaya, tidak hanya bagi makhluk hidup, namun juga terhadap ekosistem. Demikian pembahasan mengenai dampak sampah plastik bagi lingkungan. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel Halo Edukasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bagaimana sampah tadi? Siapa mau jadi sampah? Mas, sampah tadi bagus? Apakah perlu dicarikan solusinya? Ya. Seringkali kita temui sampah di sekitar kita yang berceceran di mana-mana, seperti di lantai, di toilet umum, di halaman, bahkan sampai di meja guru pun sudah tercemar sampah. Semua itu terjadi karena kurangnya kesadaran oleh para murid yang seenaknya membuang sampah di sembarang tempat. Tentunya tiap sekolah juga sudah membuat aturan-aturan yang berlaku, seperti mengeluarkan kata tertib tentang larangan membuang sampah dan memasang poster-poster peringatan larangan membuang sampah. Namun, sekolah masih saja banyak murid melanggar aturan tersebut.
Jika hal ini terus berlangsung, maka akan berdampak buruk bagi sekolah dan juga para murid. Di antaranya seperti banjir, menimbulkan bau tak sedap di kelas, dan lebih bahaya lagi bisa menimbulkan banyak penyakit. Kalau seperti ini, siapa yang harus bertanggung jawab? Semua permasalahan tersebut ada solusinya, yaitu dengan membuat tim khusus Satuan Kebersihan Sekolah atau lebih dikenal dengan SKS. Satuan ini bertugas untuk mengontrol lingkungan sekolah dan kelas agar tetap bersih. Jika terdapat suatu kelas yang masih kotor, satuan ini dapat memberi sanksi berupa denda atau membersihkan kelas di pulang sekolah. Satuan ini juga mengadakan sosialisasi kepada murid-murid tentang dampak akan membuang sampah sembarangan dan cara mengatasinya, agar para murid lebih sadar akan pentingnya menjaga kebersihan. Satuan kebersihan sekolah juga dapat menerapkan program baru seperti bank sampah, taman hijau, dan mengurangi penggunaan barang plastik dengan memakai tumbler dan hal kotak bekas milik. Dengan begini, sekolah menjadi bersih, nyaman, harum, dan terbebas dari penyakit. Jadi, tunggu apa lagi? Mulailah hidup bersih dari diri sendiri agar dapat berdampak bagi sekitar. Ada 2 video tadi ya. Nah, siapa yang mau bisa menyimpulkan dari 2 video tadi? Siapa? Periksa. Amalina. Siapa? Sat. Enggak. Terlat. Benda. Siapa yang suka bawa sampah di SMP Negeri 25 Sudah berapa hari kita sekolah? 3 minggu. 3 minggu. Nah, mau 1 bulan. Kira-kira sudah berapa kantong plastik sampah yang kita buang di SMP ini? Hah? Siapa yang membuang sampah sembarangan? Tunjuk tangan. Jujur, tolong. Yang membuang sampah sembarangan, baik itu plastik permen, gula-gula. Sudah. Kalau nak jujur pertama dosa. Dosa membuang sampah sembarangan. Ada dong. Kita pikir dulu. Sudah minum alih-alih, membuang sembarangan. Kita sampah dulu. Oke. Kemudian siapa yang membuang sampah pada tempatnya? Nah, satu tangan untuk kita. Jadi untuk ini kan sampah kita banyak ya. Nah, ini ada kegiatan kita nanti. Kita akan berkunjung ke tempat pembuangan sampah. Mana? Ya. Yo. Nah, kita di sini kan ada sampah kan? Di mana kita buang sampahnya? Kayak mana? Panggang. Nah, kita lihat tempat pembuangan sampah di SMP kita. Ya. Nah, untuk itu nanti dibagi anak bapak 3 kelompok. Berapa kelompok? 3. Kelompoknya bapak yang bagi. Bapak yang membaginya nanti. Nanti tugasnya ada. Nah, kerja apa Pak bagi kelompoknya? Kasihkan ya. Nah, ini. Hitung. 1. 1. 1.
Satu. Dua. Nah, kita berhitung cuma pandai sampai 3 aja dulu. Besok kita lanjutkan. Siapa yang nomor 1? Siapa namanya? Hah? Sesti. Siapa lagi yang 1? Siapa? Alfarizi. Siapa lagi? Hah? Oh, satu. Siapa? Siapa lagi? Satu. Apa? Siapa? Hah? Nah, kedua. Siapa lagi? Hah? Hah? Sana ya? Ini sana ya? Satu lagi? Iya. Kelompok 2. Siapa? Hasan. Hasan. Siapa? Pak. Hah? Diza. Diza. Hah? Eh? Hah? Kaisa. Iska. Rizka. Irkis. Siapa tiga? Siapa nama? Nomor 3 ketuanya Cinta. Nomor 1 Reza. Nomor 2 Uja. Nah, silakan datang nama temannya.
Amankan. Kedua mencatat tugasnya. Kita akan mau apa nanti ya? Mau tempat pembuangan sampah. Nah, ini ada belangko yang akan diisi. Kita bukan sekedar memijak jalurnya habis. Ada pekerjaan kita. Belangko rubrik kunjungan ke tempat pembuangan sampah. Misalnya nama kelompok. Kelompok 1 misalnya anggrek misalnya kan. Kalian berubah namanya dia. Tanggal kunjungan tanggal apa sekarang? Bulan tahun lokasi alamat nih ya. Mana cinta tidak nama kelompok dibuat di belakangnya nanti. Raiza apa tuh? Kanan. Ah, dua. Kamu isi dulu coba. Isi tuh. Kedua Raiza. Isi. Kita lagi belum dia tuh. Apa ini? Nama kelompok ini diskusikan aja sama temannya. Ya, kelas Pak. Sudah? Nah, baik, apa tugasnya nanti? Tugasnya apa ya? Apa yang saya ketahui tempat pembuangan sampah? Sebelum mengunjungi tempat pembuangan sampah, apa yang saya ketahui tentang tempat pembuangan sampah? Nanti kita dibuat di buku tulisnya ya. Dua, tuliskan informasi dasar tentang tempat pembuangan sampah yang telah dijelaskan oleh petugas atau pemandu selama kunjungan. Tiga, jelaskan secara singkat bagaimana sampah diolah dan dikelola di TPS. Empat, tuliskan apa yang kami amati di sekitar area TPS selama kunjungan. Lima, apa saja dampak negatif? Oh, dampak negatif kan? Yang mungkin diakibatkan oleh TPS terhadap lingkungan sekitar. Ini enam, bagaimana kunjungan ke TPS mempengaruhi pandangan saya tentang pentingnya menjaga. Kenapa tapi ya? Ah, 8, apakah ada pertanyaan tambahan? 9, ini kesimpulan. Ini. Bis ya.